Aku gabung di IMM itu awalnya dengan keterpaksaan. Aku Hai, Assalamualaikum sahabat bidan, kembali lagi bersama aku, Hidayati Fadila, Sarjana Terapan Kebidanan di YouTube channel Bu Bisa Indonesia. Sesuai judulnya, pada video kali ini aku ingin bercerita pengalaman aku menjadi seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan privilege apa yang aku dapatkan ketika aku menjadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ke-57. Tapi sebelum itu, for disclaimer, aku bercerita memang sesuai dengan pengalaman aku yang aku jalanin dan yang aku dapatkan ketika aku mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi, apabila ada kekurangan atau sesuatu yang tidak berkenan dengan kehidupan keorganisasian, aku minta maaf karena memang ini jujur yang aku alamin dan yang aku dapatkan. Semoga kalian enjoy dengan video aku dan bisa menjadikan video ini sebagai referensi untuk kalian memilih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai organisasi kalian. Jadi sebelum masuk ke pengalaman aku mau jelasin apa itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah organisasi mahasiswa Islam yang merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak pada 3 bidang, yaitu bidang kemasyarakatan atau humanitas, bidang religiusitas atau keagamaan, dan bidang intelektualitas atau kemahasiswaan. IMM berdiri pada tanggal 14 Maret 1964 atau 29 Syawal pada tahun 1384. Tujuan didirikannya IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi bisa digarisbawahi bahwa ada kata akademisi, berakhlak mulia, dan tujuan dari Muhammadiyah. IMM memiliki 3 kompetensi dasar, yaitu religiusitas, intelektualitas, dan yang ketiga humanitas. Dan IMM juga memiliki trilogi, yaitu keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Selain itu, IMM juga memiliki 2 semboyan, yaitu Fastabiqul Khairat dan anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Bener worth it buat mahasiswa baru yang sedang mencari-cari organisasi apa yang tepat dalam mengembangkan 3 hal, yaitu keagamaan, kemasyarakatan, dan intelektualitas. IMM juga memiliki lambang, yaitu seperti ini. Nah, ini adalah lambang dari IMM. Ini juga dijadikan sebagai bendera IMM. Untuk susunan organisasinya, IMM itu memiliki pimpinan komisariat, itu terdiri dari beberapa fakultas atau program studi. Yang selanjutnya, pimpinan cabang itu beberapa dari pimpinan komisariat atau bisa berupa suatu kota atau kabupaten. Setelah itu ada yang namanya pimpinan daerah yang menaungi beberapa pimpinan cabang.
bisa juga di suatu provinsi, dan yang terakhir yaitu pimpinan pusat atau Dewan Pimpinan Pusat yang menaungi seluruh pimpinan-pimpinan daerah di seluruh Indonesia. Oke, segitu dulu penjelasan seputar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah secara general atau secara umum. Untuk lebih detailnya, bisa googling di web resmi DPP IMM. Kalian bisa baca-baca lebih lengkapnya apa saja tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kalian juga bisa follow DPP IMM, ini username-nya. Di sini juga selalu update info-info terbaru seputar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, kita next ke pengalaman aku ya. Jadi dulu aku gabung di IMM itu awalnya dengan keterpaksaan. Aku emang nggak terlalu suka organisasi yang bersifat kayak kaku. Aku lebih sukanya kayak paduan suara, yang bersifat seni. Tapi pada waktu perekrutan IMM di musola di kampus aku, salah satu panitia dari perekrutan IMM itu bertemu dengan ayahku. Karena memang ayahku itu seorang aktivis tapi bukan dari IMM, dan memaksa aku untuk gabung di IMM sampai pada akhirnya karena aku nggak bisa nolak dan ya udah aku ikut aja. Terus aku jalanin beberapa tahap, dan awalnya kayak bener-bener kalau misalnya kita dari awal udah nolak tuh kayak berat kan. Dulu aku ngelihatnya itu kayak organisasi yang bisa dibilang organisasi yang tempat orang, karena dulu di komisariat aku bener-bener kayak yang lirik-lirikan antara cowok sama cewek kan, yang aku nggak suka. Terus sempat vakum karena sibuk di perkuliahan dan tugas, tapi melihat selalu banyak kegiatan, selalu banyak acara, dan kayak bener-bener yang menyediakan wadah untuk mahasiswa berkreativitas dan menuangkan ide-idenya. Jadi aku masuk lagi atau gabung lagi di IMM itu pada tahun 2016 akhir, dan aku termasuk kader yang bisa dibilang sangat terlambat di DAD atau Darul Arkom Dasar atau istilahnya pengkaderan. Jadi aku dulu ikut DAD pada tahun 2017 setelah aku ujian proposal, which is itu kayak beberapa saat aku lulus dari perkuliahan aku. Tapi setelah aku mengikuti DAD itu kayak bener-bener yang awalnya ilmunya cuman segini jadi nambah gitu loh. Dan setelah itu karena sudah mengikuti DAD kan, jadi kayak udah resmi menjadi anggota, selalu diikut sertakan di kegiatan-kegiatan IMM. Dan ternyata kegiatan itu nggak hanya di prodi aku, karena kan jujur aku seorang bidan. Itu tuh kayak bener-bener bisa dibilang dari 1 berbanding 40 orang yang interest untuk bergabung mengikuti organisasi IMM. Jadi dulu aku berdua sama teman aku, Eli Arianti, kami bener-bener yang berjuang bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa bidan itu tertarik untuk mengikuti IMM. Dan sampai pada akhir perkuliahan aku, karena memang bidan itu memiliki banyak tugas, terus disibukkan dengan perkuliahan, mungkin itu yang membuat mereka kayak belum tertarik untuk mengikuti IMM. Tapi itu tidak membuat aku kayak menghindar atau vakum lagi di IMM. Justru
dari beberapa celaan teman-teman kelas aku kayak ngapain sih ikut itu kesana kesini ikut demo dan segala macem, nggak ada gunanya bla 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 segala macem, toh nanti kerja kamu nggak bakal juga dibantu atau segala macem. Sampai sekarang aku masih ingat sama teman-teman yang menjatuhkan dari segi perkataan, tapi ada saatnya aku membuktikan bahwa IMM itu memang benar-benar organisasi yang bermanfaat. Nah, setelah itu aku tahun 2017 akhir September aku diwisuda dan tamat dari kampusku. Setelah itu aku diamanahi untuk menjadi pimpinan komisariat. Aku menjadi ketua bidang di kewirausahaan. Nah, jadi karena memang posisi aku sudah tamat, jadi aku pulang ke kampungku. Dan itu benar-benar kayak jiwa ingin mengikuti tetapi keadaan tidak mendukung. Jadi beberapa kegiatan aku harus benar-benar kayak meluangkan waktu aku, terus aku harus datang ke pimpinan cabang aku di daerah Palembang, dan sempat beberapa kegiatan aku tidak berpartisipasi karena memang keadaan dan kondisi aku yang tidak memungkinkan. Nah, setelah itu seperti biasa banyak sekali kegiatan, mulai dari tablik akbar, bagi-bagi takjil, terus seminar kesehatan, seminar nasional, dan konsolidasi lainnya. Pada akhirnya aku melanjutkan perkuliahan di Jogja, dan itu benar-benar kayak yang di sana kan aku tidak memiliki saudara atau keluarga, jadi yang aku andalkan itu hanya alma mater aku. Jadi aku datang ke pimpinan Aisyah di Jogja menggunakan almet, mengenalkan diri aku dari kader IMM dari Palembang, ingin bergabung di Muhammadiyaan di Jogja. Itu tuh bener-bener kayak yang membuka dengan tangan terbuka segala kegiatan yang ada di Jogja. Itu aku benar-benar diajak berpartisipasi, mewakili daerahku, mewakili IMM aku. Dan semenjak itu aku mulai diikut sertakan di beberapa acara-acara besar. Yang paling berkesan itu di acara Milad Muhammadiyah yang ke-107, aku salah satu orang yang beruntung bisa masuk ke hall di UMY, yang dari beberapa kader mungkin tidak seberuntung aku, tetapi aku yakin mereka juga memiliki semangat yang sama aku. Jadi setelah di Jogja, aku begitu banyak kenal sama orang-orang yang luar biasa hebat, yang ilmunya sangat luas, wawasannya yang super, dan disitulah aku kayak bisa recharge ilmu aku dengan orang-orang yang luar biasa hebat. IMM juga memberikan aku kesempatan untuk bertemu orang-orang hebat atau tokoh-tokoh besar Indonesia seperti Pak Jokowi, Bang Dhanil, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, profesor-profesor dan petinggi-petinggi Muhammadiyah yang ada di Jogja. Karena yang kita tahu bahwa Muhammadiyah itu kan berpusatnya di Jogja, jadi seluruh kegiatan itu banyak yang diadakan di Jogja, dan salah satunya aku yang menjadi kader yang beruntung untuk ikut berpartisipasi. Waktu 1 tahun aku di Jogja itu kayak bener-bener aku manfaatin untuk menambah wawasan aku, menambah pergaulan aku, mulai dari aku masuk NA, aku mengikuti kegiatan-kegiatan pemuda Muhammadiyah, ikut serta dalam seminar-seminar, atau dari kampusku di Aisyah, pokoknya semuanya aku
ikutin, kayak aku bener-bener gak mau melewatkan kesempatan itu. Setelah mendapatkan keberuntungan untuk mengikuti acara-acara besar, setelah aku dinyatakan lulus dan wisuda dari kampusku yang di Jogja, Universitas Aisyah Yogyakarta, aku mendapat informasi bahwa DPP IMM mengadakan Jasman English Scholarship, yang dimana ini adalah peluang untuk kader-kader IMM di seluruh Indonesia untuk mengikuti les IELTS dan diupayakan untuk mendapat beasiswa S2 ke luar negeri. Nah, waktu itu kebetulan aku mendapatkan skor TOEFL itu kalau nggak salah 490, dan aku mencoba untuk mendaftarkan diri aku dari dukungan senior aku juga, yaitu Kak Robiatul. Dia yang kayak, ayo deh ikut, semoga kamu lulus, bla 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 segala macem. Dan ya, aku masukin pendaftaran di Jasman English Scholarship, dan alhamdulillah aku diterima dan lolos menjadi salah satu peserta Jasman English Scholarship. Dan aku kayak bener-bener, ya ampun, aku yang cuman modal TOEFL 490, belum pernah sama sekali menyentuh IELTS, disandingkan dengan peserta-peserta lain dari seluruh Indonesia yang kayak langsung bikin aku insecure, tapi aku pengen kayak gitu kan. Ini diadakan di Kota Malang, jadi otomatis aku harus OTW dari Jogja ke Malang. Aku berangkat itu paling pertama dari peserta lain, kayak yang bener-bener aku tuh semangat banget untuk ikut IELTS, karena aku belum pernah dan aku belum tahu IELTS itu seperti apa. Dan yang kita tahu bahwa IELTS itu kan kursusnya sangat mahal, jadi kayak bener-bener kalau misalnya mau kursus itu bener-bener kayak harus konsen, terus harus selesai kuliah dulu baru ikut itu, karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, setelah beberapa hari datanglah peserta-peserta dari pimpinan cabang di seluruh Indonesia. Nah, untuk wanitanya atau imawatinya, jadi IMM itu punya panggilan untuk imawan itu kader laki-laki, imawati itu untuk kader yang perempuan. Jadi datanglah beberapa imawati dari seluruh Indonesia dan imawan. Nah, di situ juga aku banyak sekali mendapat pelajaran, karena peserta-peserta di sana itu bukan orang yang sembarangan, itu kayak benar-benar pimpinan-pimpinan cabang, orang-orang yang hebat dari daerahnya masing-masing yang diterima atau lolos menjadi peserta di DES. Awalnya aku kayak benar-benar insecure banget, karena jujur aku sama sekali belum pernah menginjakkan atau belum pernah menempuh pembelajaran IELTS, sedangkan peserta yang lain itu kayak udah pernah, dan ada juga yang latar belakangnya pendidikan bahasa Inggris, sedangkan aku sendiri yang dari anak kesehatan, terus aku juga yang belum pernah sama sekali menempuh pembelajaran IELTS. Jadi kayak bener-bener aku yang paling di bawah lah dari mereka kayak gitu kan. Tapi Masya Allah, mereka itu kayak bener-bener saling menguatkan, saling ngasih semangat. Terus sampai belajar itu kayak malam sebelum tidur, bangun tidur, subuhan, ngaji bareng, pokoknya semuanya di waktu yang kurang lebih 3 bulan. Itu kayak benar-benar saling menguatkan. Dan alhamdulillah dari beberapa peserta itu ada yang telah dinyatakan lulus dan menempuh S2 di luar negeri. Alhamdulillah kegiatannya sangat bermanfaat. Itulah salah satu privilege terbesar aku menjadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang mungkin sahabat-sahabat lain belum mendapatkan keberuntungan seperti aku. Semoga kalian bisa melebihi aku dan melebihi kader-kader hebat lainnya. Jangan patah semangat dan jangan pernah berhenti untuk
menebar kebaikan sesuai dengan semboyan kita, yaitu fastabiqul khairat. Sekarang aku menjabat sebagai Sekretaris Bidang Imawati Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Selatan. Dan aku mendapatkan keberuntungan lagi untuk mengikuti muktamar di Malang. Jadi aku tuh dari dulu banget emang pengen tinggal di Malang. Jadi waktu aku SMA aku memilih SNMPTN atau jalur undangan itu di Brawijaya, tetapi aku tidak lulus. Dan aku bertekad bahwa suatu saat nanti aku harus bisa ke sana, aku harus bisa seenggaknya menetap beberapa hari di sana. Dan yang paling bikin aku terkesan bahwa jangan pernah meremehkan mimpi-mimpi kecil. Kayak dulu banget waktu aku study tour, jadi ini ceritanya kayak random ya. Jadi dulu banget waktu aku study tour SMA, kayaknya kelas 2 deh, aku study tour ke Jogja, terus sholat di masjid gede itu kan. Jadi dulu aku berdoa, aku pengen menginjakkan kaki lagi ke Jogja dengan tujuan yang lain, bukan untuk jalan-jalan. Aku nggak tahu, pokoknya kayak terbesit di dalam hati aku berdoa kayak gitu. Dan alhamdulillah aku bisa melanjutkan kuliah di sana. Terus waktu aku SMA kayak bener-bener aku pengen banget tinggal di Malang, karena aku tahu Malang itu kota yang dingin, terus banyak sekali wisata. Kampus Brawijayanya yang sangat-sangat bikin aku terngiang-ngiang, kayak bener-bener aku pengen kuliah di sana, ngambil jurusan kebidanan. Tetapi alhamdulillah aku mendapatkan jawaban, walaupun itu bukan kuliah di jurusan aku, tetapi aku bisa menetap di sana kayak gitu. Nah, makanya buat kalian semua, jangan pernah meremehkan impian-impian kecil, terus jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mimpi itu kayak gratis gitu loh. Kalian pengen apa, yang terpenting kalian ada kemauan, kalian ada usaha, kalian selalu berdoa, karena mungkin jawaban doa kita itu bukan sekarang tapi nanti, karena Allah itu kan maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Aku benar-benar beruntung menjadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selama kurang lebih 5 tahun aku menjadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Untuk adik-adik mahasiswa baru yang bingung banget mau ikut organisasi apa, kalian bisa bergabung bersama kami di keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kami sangat menerima dengan tangan terbuka, dan semoga kalian bisa menjadikan ini referensi, bisa bermanfaat buat kehidupan kalian. Segitu dulu mungkin video dari aku. Selamat milad ikatanku, semoga jaya selalu, semoga menjadi organisasi yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk umat di seluruh Indonesia, dan bisa memberikan wadah untuk mahasiswa-mahasiswa untuk berkreativitas. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga kalian suka dengan video ini. Like jika kalian suka dengan video ini, komen jika kalian terdapat pengalaman yang sama atau pengalaman yang lebih dari aku yang mungkin bisa dibagikan untuk sahabat lainnya, serta share ke sahabat lainnya. Dan jangan lupa subscribe, karena aku udah gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.